saya pernah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Iman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Kembali kita basahi lisan kita dengan memperbanyak lafaz tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah tidak henti-hentinya melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nikmat yang banyak yang Allah berikan bisa juga kita iringi dengan memperbanyak kesyukuran demi kesyukuran kita kepada Allah, dan moga-moga Allah tambah dengan nikmat-nikmat berikutnya sebagaimana yang Allah janjikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan senantiasa berada di atas jalan yang telah beliau gariskan hingga kelak Allah pertemukan dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hendaklah ada di antara kalian ummah, sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari berbuat kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang memperoleh keberuntungan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari ayat ini tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Evan Johar MC. kata-kata yang Allah sebutkan dalam firman Allah ini al-ma'ruf dipahami oleh para ulama adalah kullu fi'lin yu'rafu hasanuhu bisyar'i, segala perbuatan yang standar kebaikannya itu ditetapkan oleh syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita berbicara tentang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang ma'ruf itu sendiri yang mana? Maka terkait dengan ma'ruf, standar sesuatu disebut
itu yang menetapkan adalah syariat. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa saja ada sesuatu yang mungkar tapi dianggap ma'ruf di kelompok tertentu atau di masyarakat tertentu. Padahal secara syariat dia sesuatu yang mungkar. Tapi mungkin karena sudah lazim, sudah sering, sudah biasa, maka sesuatu yang awalnya mungkar lama-kelamaan dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf saja, baik, padahal itu bertentangan dengan syariat. Yang kedua, sesuatu yang disebut ma'ruf itu juga dipandang baik oleh akal. Jadi standar ma'ruf pertama itu adalah syariat. Yang kedua, logika manusia juga menerima itu adalah suatu yang ma'ruf, suatu yang baik. Tidak mungkin sesuatu yang dipandang ma'ruf oleh syariat lalu secara logika atau akal pikiran manusia dipandang itu sebagai suatu yang mungkar. Dia mesti sejalan dan dia pasti akan sejalan. Nah, adapun yang disebut al-munkar itu adalah lawan dari ma'ruf. Artinya segala perbuatan yang diingkari oleh syariat dan diingkari juga oleh akal logika manusia. Itulah munkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala lewat ayat tadi mengingatkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kalian, kata Allah, ummah, sekelompok orang yang melaksanakan misi amar ma'ruf nahi munkar. Sebab kalau sudah hilang amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran dibiarkan begitu saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak saja masalah dosanya yang akan dirasakan oleh banyak orang, tapi jauh di balik itu semua adab yang Allah nanti akan timpakan juga akan menimpa semua orang. Karena kewajiban fardu kifayah tidak ada yang melakukan, maka ketika Allah memberikan iqabnya, adabnya, sebagaimana yang Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, azab yang tidak hanya akan menimpa pelaku kezaliman, orang yang berbuat munkar. Tidak mereka saja yang akan ditimpa oleh azab Allah, tapi orang-orang yang membiarkan kemungkaran merebak, membiarkan kemungkaran terjadi di sekelilingnya, dia juga akan mendapat imbas dari fitnah, azab yang akan Allah timpakan ketika yang fardu kifayah ini tidak ada yang menjalankan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf. Jadi yang pertama ini perintah Allah bahwa mesti ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Karena tidak ada suatu masyarakat atau bangsa itu semuanya orang-orang baik, pasti di situ ada yang namanya kemungkaran. Karena baik dan buruk itu sunnah Allah. Maka Allah perintahkan bagi kita, ajak kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran. Yang kedua, selain perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah identitas umat Islam, identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan juga di dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 110, kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian umat Islam adalah khaira ummah, sebaik-baik ummah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak umat yang pertama, umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, terus dari semua umat yang pernah ada sejak generasi atau manusia pertama dalam sejarah umat manusia, sudah berganti-ganti umat dan peradaban satu demi satu.
Ada umat itu yang masih bertahan sampai hari ini. Ada umat itu yang sudah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Ada umat itu yang Allah binasakan lewat banjir bandang. Ada umat yang Allah binasakan lewat gunung atau letusan gunung Merapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari semua umat yang pernah ada dalam sejarah umat manusia, Allah memberikan label garis bawah kuntum khairal ummah, kalianlah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan serta-merta kemudian Allah melabeli bahwa umat Nabi Muhammad ini dengan khairal ummah, umat terbaik. Tapi ada alasannya, ada ciri-cirinya, ada indikatornya, dan ini mesti dilakukan. Kalau tidak, maka umat Islam tidak akan menjadi umat terbaik. Apa indikator khairal ummah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menjadi umat terbaik karena kalian mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan karena kalian mencegah dari berbuat kemungkaran. Dan yang ketiga, walaupun letakkan di akhir tapi itu sebetulnya jadi poin pentingnya, wa tu'minuna billah, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara indikator umat terbaik itu adalah mereka yang beramal ma'ruf nahi munkar. Maka Bapak Ibu, kalau kita umat Nabi Muhammad, umat Islam, umat Rasulullah SAW ingin tetap menjadi umat terbaik sampai akhir zaman, mesti ada yang beramal ma'ruf nahi munkar. Karena ini adalah ciri dan indikator kita sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah sendiri mengatakan kuntum khairal ummah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melaknat, ini poin yang ketiga, Allah melaknat bangsa-bangsa atau umat sebelum umat Islam itu karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'ina alladziina kafaru min bani Israil. Dilaknat oleh Allah orang-orang kafir dari Bani Israel, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi Bani Israel, salah satu umat sebelum umat Rasulullah SAW, termasuk yang sejarahnya paling panjang sampai hari ini, Bapak Ibu, umat yang bahkan Allah labeli dengan mal'un, terlaknat. Kalau umat Rasulullah Allah puji dengan kuntum khairal ummah, ini umat yang disebut oleh Allah dengan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Atau dalam ayat yang lain Allah mengidentikan mereka dengan bangsa keras, karena pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa dilaknat oleh Allah Bani Israil lewat lisan Daud, Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salam? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Daud ke Nabi Isa dilaknat lewat lisan Nabi Daud, sedangkan setelah Nabi Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sekian lama Bapak Ibu nabi-nabi mereka menyampaikan agar mereka beramar ma'ruf nahi munkar, mereka tinggalkan. Maka Allah laknat lewat lisan nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dilaknat lewat lisan para nabinya karena mereka meninggalkan nahi munkar. Kemungkaran di tengah-tengah Bani Israel dibiarkan saja oleh para pemimpinnya, diam saja para ulama, tidak ada yang mengingkari kemungkaran tersebut. Maka Allah laknat lewat lisan atau lidah para nabinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga identitas ini. Kalau secara umum amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah,
Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ini hadis masyhur, bahkan mungkin ada di antara kita yang hafal. Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat di depan mata kepalanya sendiri ada terjadi kemungkaran, maka perintahnya adalah falyughayyirhu biyadihi. Perintah yang pertama adalah cegah, hentikan kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama hadis memahami mencegah kemungkaran dengan tangan ini diidentikan dengan kekuasaan. Maka orang-orang yang punya kekuasaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para penguasa, para pejabat yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya, hal yang harus dilakukannya adalah menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya dalam kurung kekuasaannya. Jadi kalau ada Bapak Ibu pemimpin terjadi kemungkaran di depan matanya, di bawah daerah kekuasaannya, dia tahu bahkan dia melihat langsung, diam saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti dia meninggalkan perintah Rasulullah SAW. Karena dia yang pertama yang berpotensi mencegah kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Mungkin cukup dengan kata-katanya, dengan kebijakannya, atau dengan peraturannya, dengan tanda tangannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang pertama yang punya tanggung jawab menghentikan suatu kemungkaran terjadi adalah para penguasa. Yang kedua kata Rasulullah, fa'ilam yastati. Siapa saja yang melihat kemungkaran di depan matanya, tapi dia tidak sanggup mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, artinya bahwa tidak punya kewenangan dia untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Tidak ada kewenangannya di situ. Dia tidak punya kekuasaan. Bukan berarti tidak punya tangan, tapi kekuasaan itu dia tidak punya. Maka bukan berarti nahi munkarnya gugur, kewajibannya beralih, berubah. Maka kata Rasulullah, siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, tidak sanggup dia dengan tangannya, falyughayyirhu bilisanihi. Hendaklah dia cegah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Dan Bapak Ibu, semua orang punya lisan. Semua orang sanggup menyampaikan. Pada hakikatnya, pada dasarnya, semua kita sanggup berbicara. Semua kita berpotensi bisa menghentikan suatu kemungkaran yang terjadi di komplek kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Ada kemungkaran, maka semua yang punya lisan pada dasarnya berkewajiban mencegah kemungkaran tersebut dengan lisan. Sampaikan bahwa itu munkar, ini tidak benar, ini sesuatu yang diingkari oleh syariat. Kalau bisa dia sanggup seperti itu, Bapak Ibu, maka berarti secara tidak langsung dia sudah membantu gugur kewajiban orang lain. Tapi kalau ternyata tidak bisa juga, ada mungkin Bapak Ibu kondisi orang kalau disampaikan kemungkaran terjadi di dekat dia, tapi kalau dia sampaikan, dia cegah kemungkaran itu terjadi, membahayakan, seandainya membahayakan terhadap keselamatannya, nyawanya, harta bendanya, keluarganya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap ada kewajiban nahi munkar, bukan berarti gugur. Maka perintah Rasulullah berikutnya adalah fa'in lam yastati, tidak sanggup juga dengan lisan, tidak aman, maka perintah berikutnya adalah fabiqalbihi, dia cegah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Lalu ada para sahabat bertanya, bagaimana mencegah kemungkaran dengan hati? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mencegah kemungkaran dengan hati itu adalah mengingkari kemungkaran tersebut. Hati kita tidak menerima kemungkaran itu terjadi. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi ada orang yang dia menikmati juga
terjadinya kemungkaran di sekitarnya. Bahkan mungkin ada orang yang dia menjadi backing terhadap sebuah kemungkaran. Ada kemungkaran di komplek di satu wilayah, Bapak Ibu. Ada orang-orang yang meraup keuntungan di situ. Dan dia membiarkan kemungkaran itu terjadi, tidak diingkari oleh hatinya. Dan Rasulullah mengatakan wadzalika ad'aful iman. Mencegah kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pilihan terakhir. Artinya apa? Ketika kemungkaran itu terjadi di depan mata kita, semua kita berkewajiban untuk mencegahnya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dalil ini, hadis ini menjadi dalil wajibnya mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak berubah kewajibannya, tapi kewajibannya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang selemah-lemah iman tadi yaitu mencegah kemungkaran dengan hati, di mana hatinya mengingkari adanya suatu kemungkaran, itu sudah bagian dari nahi mungkar. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahayanya ketika kemungkaran dibiarkan. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau berkata, masalul qa'imi fi hududillah. Ini di antara bentuk pengajaran Rasulullah SAW, Bapak Ibu, kadang Nabi itu menyampaikan hadis dengan perumpamaan-perumpamaan. Tujuannya apa? Supaya mudah diingat, supaya lekat dalam ingatan. Kali ini Nabi mengatakan perumpamaan al-qa'im fi hududillah, orang yang menegakkan aturan Allah, menegakkan agama Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Wal waqi' fiha, dan orang yang pelaku kemungkaran, yang terjerumus ke dalam kemungkaran. Bapak Ibu, apa perumpamaannya diberikan oleh Rasulullah? Kata beliau, kamasali qaumin istahamu ala safinatin. Perumpamaan pelaku kemungkaran dan orang yang mencegah kemungkaran, kata Rasulullah, seperti sekelompok kaum manusia istahamu ala safinatin, di mana mereka akan menaiki sebuah kapal, perahu, bahtera. Lalu layaknya sebuah kapal hari ini Bapak Ibu, itu supaya setiap orang memperoleh tempat secara adil. Di masa Rasulullah itu diundi, karena kapal itu ada 2 lantai, atau bahkan hari ini bisa jadi lebih. Maka kata Rasulullah, sekelompok orang yang tadi akan menaiki kapal ini, sebelum naik kapal mereka mengadakan undian. Istahamu ala safinatin. Mereka melakukan undian, siapa yang akan dapat jatah di atas, siapa yang akan dapat jatah di bawah. Kata Rasulullah, fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Setelah diundi, tentu masing-masing sudah mendapatkan jatah. Ada yang di atas dan ada yang di bawah, kata Rasulullah. Lalu kata beliau, wa kana alladhi fi asfaliha. Setelah kapal tadi berlayar di tengah lautan, adapun orang yang berada di asfaliha, berada di bagian dek kapal, bagian dalam kapal, iza staqaw minal ma', jika mereka membutuhkan air untuk mencuci, untuk bersih-bersih dan lain sebagainya, iza staqaw minal ma', jika mereka membutuhkan air, marru ala man fawqahum, maka mereka akan melewati orang yang berada di atas, lalu lalang melewati, melangkahi penumpang kapal yang ada di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, maka muncul ide dari mereka. Faqalu, orang-orang yang dapat jatah di bawah dan butuh air harus turun naik ke atas.
dan lalu-lalang mengganggu orang di atas, ada yang punya ide. Faqalu, ada di antara mereka yang berkata, "Law kharaqna fi nasibina hadza." Bagaimana kalau kita lubangi saja di kapal yang bagian kita ini, di jatah kita ini yang di bawah ini. Law kharaqna fi nasibina. Ini kan jatah kita lubangi sedikit. Walam nu'zi man fawqana. Tidak perlu kita mengganggu lalu-lalang mengganggu orang yang berada di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa kita bayangkan kalau seandainya apa yang direncanakan oleh orang-orang yang ada di bawah tadi dibiarkan, maka apa yang akan terjadi? Rasulullah mengatakan, walam yu'zi man fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halakum jami'an. Kalau semua orang yang ada di atas kapal membiarkan penumpang yang tadi punya ide, kita lubangi saja sedikit keluar airnya, tidak perlu kita bolak-balik ke atas lalu lalang mengganggu orang di atas. Walau taraku wa ma aradu, jika semua yang ada di kapal membiarkan saja, kata Rasulullah, tidak ada yang mencegahnya, dan apa yang mereka inginkan yaitu melubangi kapal, maka kata Rasulullah, halaku jami'an, semuanya akan tenggelam, semuanya akan binasa, karam kapal ini. Mulai dari nahkoda membiarkan, kemudian anak buah kapal membiarkan, penumpang yang ada di atas membiarkan, kawan-kawannya yang sama-sama di bawah tadi juga membiarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak saja yang melubangi kapal yang akan tenggelam, tapi semua yang ada di kapal tersebut akan tenggelam. Perumpamaan Rasulullah ini Bapak Ibu kalau kita bawakan dalam masyarakat, kalau di kompleks kita ada orang punya ide, menurut dia idenya itu ide bagus, usulannya menurut dia itu usulan bagus, tapi lupa bahwa bagus atau tidaknya itu ma'ruf atau munkar tadi standarnya apa Bu? Syariat, syariat dan juga akal. Ada orang yang dia niatnya baik, idenya menurut dia bagus, tapi itu sebuah kemungkaran. Dia ingin menciptakan suatu ide di tengah masyarakat dalam satu kompleks komunitas, tapi lewat melakukan suatu kemungkaran. Dalam pandangan dia itu baik. Jadi pelajaran juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak selalu yang niat baik itu berarti baik. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat kuat baik, tapi ternyata itu suatu kemungkaran. Maka pentingnya melihat segala sesuatu dari sudut pandang atau kacamata syariat, karena baik dan buruk itu syariat yang menentukan. Maka niatnya tadi yaitu tidak perlu mengganggu orang yang ada di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kemungkaran. Melubangi kapal sekecil apapun itu adalah kemungkaran. Maka kalau ada orang yang berbuat kemungkaran di komplek kita, di tengah-tengah masyarakat kita Bapak Ibu, pada hakikatnya mereka sedang melubangi kapal kita. Tidak saja mereka pelaku kemungkaran itu yang akan tenggelam Bapak Ibu, kapal kita nih, kita semua yang ada di daerah itu, di komplek itu, di komunitas itu, semuanya juga akan mendapatkan imbas dari perbuatan mungkar tersebut. Nah ini Masya Allah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, jika ada yang amar ma'ruf nahi munkar, kata beliau, wa in akhadhu ala aydihim, jika ada yang mengambil tangannya, menahan tangan orang yang tadi akan melubangi kapal, dicegahnya, dipegangnya tangannya supaya tidak jadi dia melubangi kapal, maka kata Rasulullah, najaw wa najaw jami'an. Pelaku yang berniat tadi akan melubangi kapal selamat, dan semua penghuni kapal juga akan selamat. Begitulah gambaran tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menyadari bahwa kita sebetulnya sedang menyelamatkan diri kita sendiri dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kadang orang Bapak Ibu
kemungkaran terjadi di depan matanya, dia cuek saja, seolah-olah tidak mau tahu. Ini orang tidak menyadari bahwa kapalnya sedang dilobangi, yang dia sendiri juga akan tenggelam di sini. Begitulah kalau kemungkaran orang semua diam saja. Kemungkaran terjadi di komplek, di masyarakat, dibiarkan saja, tidak ada yang menegur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hakikatnya dia sedang membiarkan kapalnya dilobangi dan dia sedang bersiap-siap untuk Mati. tenggelam. Nah, ini luar biasanya perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Zaman gini tak, Hmm. tak ada yang gini membuat kemungkaran tak. Abang betul meninggal tak. Tak gini. Untuk kepentingannya yang penting zakat berapa? Iya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi, nah ini mungkin kalau dalam konteks yang tadi kita berbicara umum, sesama anggota masyarakat atau sesama orang biasa. Tadi ada konteks pemimpin, tapi pemimpinnya sebagai orang yang akan mencegah atau berkewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaannya tadi bagaimana kalau yang berbuat kemungkaran itu adalah penguasanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan afdalul jihad. Jadi kalau kepada penguasa, bahkan Rasulullah menggunakan kata jihad malah. Tapi jihad di sini bukan diartikan perang. Salah artikanlah Bapak Ibu, seolah-olah ini sebuah jihad yang diartikan jihad berperang, bermusuhan dan lain sebagainya. Maksud Rasulullah adalah suatu perjuangan. Kenapa? Ini berat. Kalau tadi top down dari atas ke bawah, ikut balik Bapak Ibu dari bottom up, jadi dari bawah ke atas. Kita masyarakat kemudian akan Tuntun cair. mencegah suatu kemungkaran yang itu dilakukan oleh orang yang ada di atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi mengatakan itu sebagai sebuah jihad. Apa kata beliau? Afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah kalimatul haq inda sultanin jahil. Qaulul haq inda sultanin jahil. Kata-kata yang benar, maksudnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Atau dalam bahasa lain sering diterjemahkan memberikan masukan atau nasihat, beramar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin, yang mana pemimpin itu adalah jair, sultanun jair, pemimpin atau penguasa yang berbuat kerusakan atau berbuat kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu memang. Dan ini dilakukan oleh para ulama dalam sejarah. Ada pemimpin-pemimpin dalam sejarah umat Islam yang jair ini, pemimpin-pemimpin yang tidak saja kemungkaran kecil, tapi kemungkaran yang besar juga pernah dilakukan. Misal sebut saja Bapak Ibu, ada dalam sejarah. Jadi kalau dalam sejarah setiap dinasti atau kepemimpinan itu selalu ada yang cemerlang dan selalu ada sisi gelapnya. Pasca Khulafaur Rasyidin itu dalam sejarah Islam dikenal dengan dinasti Umayyah. Setelah itu dinasti Abbasiyah. Dua dinasti ini Bapak Ibu ada tokoh-tokoh pemimpin cemerlangnya, tapi ada yang sebaliknya, yang kejamnya juga ada. Umayyah yang cemerlangnya, yang terkenal dengan adil, bijaksana, sejahtera umat ketika dia jadi pemimpin atau jadi khalifah. Siapa Bapak Ibu? Yang sering dikenal juga dengan Khulafaur Rasyidin yang kelima. Siapa itu Bapak Ibu? Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Bahkan diriwayatkan di masa Umar bin Abdul Aziz itu kesusahan Bapak Ibu. Ambil itu mencari siapa yang mustahik, siapa yang berhak menerima zakat itu. Sulit mencari mustahik di zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Kenapa? Adil, jujur, memimpin betul-betul sesuai dengan
dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Itu pemimpin yang betul-betul pemimpin. Tapi ada dalam sejarah dinasti Umayyah juga sebelum Umar bin Abdul Aziz, paman malah dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah namanya Abdul Malik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdul Malik ini dikenal dengan khalifah yang kejam. Gampang saja Bapak Ibu dia menumpahkan darah. Beda pendapat, gampang saja dia kemudian membunuh. Tidak taat kepada dia, maka dia gampang saja menumpahkan darah. Bahkan yang ditumpahkan darah bukan orang biasa Bapak Ibu. Termasuk yang ditumpahkan darahnya oleh Abdul Malik ini yaitu cucu dari Abu Bakar, termasuk sahabat atau sirarus sahabat, sahabat junior. Allahumma shalli ala Abdullah, salah satu dari 5 orang sahabat yang bernama Abdullah. Allahumma shalli ala Abdullah ibn Zubair, cucu dari Abu Bakar. Abu Bakar punya menantu Zubair bin Awam. Zubair ini punya anak, Zubair bin Awam punya anak namanya Abdullah. Abdullah termasuk sahabat muda. Berapa orang sahabat Nabi yang muda yang punya nama Abdullah? Salah satunya adalah Abdullah ibn Zubair. Ya Abdullah itu besok Bapak Ibu, Abdullahnya tidak disebutkan dalam sejarah, orang tidak kenalnya tidak Abdullah tapi ibnu Zubair. Sama seperti Abdullah ibn Umar, orang kenalnya Ibnu Umar. Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas sering dikenal dengan Ibnu Abbas. Nah ini Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu beda pandangan politik dengan Abdul Malik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi apa? Ini mungkin mirip-mirip dengan kisah Abraha. Cuma Abraha orang kafir. Abraha kan berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Cuma Abdul Malik ini tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Dia hanya berniat mengalahkan lawan politiknya, yaitu Abdullah bin Zubair. Itulah dalam sejarah Bapak Ibu, Masjidil Haram itu dikepung sekeliling dan dilempari dengan istilahnya majani, ketapel yang dari batu itu. Zaman dulu orang kan ganti meriam ketapel dari batu. Itu oleh Abdul Malik dari sekeliling Ka'bah ditembakkan majani ke dalam Masjidil Haram dan berhasil dia mengalahkan Abdullah bin Zubair. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan dibunuh dan dikulitinya Abdullah bin Zubair itu oleh Abdul Malik. Bagaimana akan menghadapi pemimpin yang tidak sekedar berbuat zalim tapi kejam? Tapi dalam sejarah ada pemimpin-pemimpin seperti itu yang bahkan mungkin lebih ekstrim dibandingkan pemimpin yang mungkin sezalim-zalimnya pemimpin kita umat Islam hari ini. Kalau ada Bapak Ibu dalam sejarah dikenal pemimpin yang zalim, lebih zalim pula Abdul Malik bin Marwan. Juga pernah ada di masa dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah masa cemerlangnya itu khalifahnya Harun ar-Rasyid. Siapa yang tidak kenal nama Harun ar-Rasyid? Ada setelahnya, termasuk masa gelapnya dinasti Abbasiyah, putranya yaitu Al-Ma'mun. Putranya namanya Al-Ma'mun. Bapak Ibu, Al-Ma'mun ini yang memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Bayangkan, imam mazhab yang kenal hari ini, imam mazhab yang 4, Imam Ahmad, itu dipenjarakan dan dicambuk di dalam penjara oleh Al-Ma'mun. Padahal ulama memberikan nasihat, Imam Ahmad sudah sampaikan, Imam Ahmad sudah jelaskan pandangan beliau, cuma beda pandangan. Al-Ma'mun dengan keyakinannya bahwa Al-Quran ini Bapak Ibu makhluk. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Nah itu pertanyaannya yang kedua.
Dan itu yang menguji khalifah, pemimpin orang nomor satu umat Islam waktu itu. Dipuji semua ulama dari seluruh daerah yang ada di daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah, dipanggil dan dimintai pendapatnya tentang Al-Quran. Apa pendapat tentang Al-Quran? Karena khalifah waktu itu Bapak Ibu punya pandangan Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Khalifah waktu itu terpengaruh oleh ajaran namanya ajaran Mu'tazilah. Logika Bapak Ibu, kelompok yang dikenal dalam sejarah dengan rasionalis. Orang-orang semuanya harus dilogikakan. Baca melogikakan mereka Bapak Ibu, kok sampai mereka mengatakan Al-Quran. Logikanya mereka Bapak Ibu. Mereka mengatakan semua yang wujud yang ada ini pilihannya dua saja. Kalau tidak khalik, maka lawannya makhluk. Khalik yaitu pencipta, makhluk yang diciptakan. Logika, kalau pakai logika Bapak Ibu, pasti salah satu dari dua. Dan dalam akidah, termasuk orang-orang Mu'tazilah juga meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Satu-satunya pencipta adalah Allah. Cuman masalahnya adalah yang selain Allah. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, langit itu khalik atau makhluk? Tentu jawabannya makhluk. Bumi ini khalik atau makhluk? Makhluk. Kita manusia ini khalik atau makhluk? Makhluk. Lalu pertanyaan berikutnya, Al-Quran ini khalik atau makhluk? Apa Bu? Jangan sampai kemudian kita juga mengatakan makhluk. Nah inilah logika orang-orang rasional yang tidak bisa dipakai untuk Al-Quran. Imam Ahmad bertahan bahwa Al-Quran ini kalamullah. Sudah dinasihati oleh Imam Ahmad, ini kalamullah. Cuma pemimpinnya waktu itu ngeyel, ngotot mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan ulama yang kemudian dipenjarakan dan dicambuk. Maka wajar Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jahil. Itu adalah jihad Imam Ahmad yang sampai hari ini beliaulah yang dikenal gara-gara mempertahankan Al-Quran ini kalamullah bukan makhluk. Sampai hari ini Imam Ahmad lah yang dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya seperti Imam Ahmad? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka waktu itu kaidahnya satu saja. Dan ini sama juga berlaku kepada Rasulullah. Wa ma 'ala rasuli illa al-balag. Tidak ada kewajiban seorang rasul kecuali balag, menyampaikan. Sampaikan. Kalau Allah sampaikan, selesai. Tugas kewajiban kita hanya menyampaikan. Dan cara menyampaikannya juga mesti bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cilai kaidahnya Bapak. Tidak boleh mencegah kemungkaran dengan kemungkaran serupa, apalagi dengan kemungkaran yang lebih besar. Aku perlu juga ketahui, awak ingin meluruskan penguasa, tapi kemudian dengan cara yang menciptakan kemungkaran yang baru. Barang saudara sudah buat. Nah ini mencegah kemungkaran dengan sesuatu yang kemungkaran yang jauh lebih besar. Itu tidak kaidah amar ma'ruf nahi munkar yang diajarkan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelihatan sederhana, sepele, amar ma'ruf nahi munkar secara umum hukumnya fardu kifayah, tapi kalau di depan kita terjadi kemungkaran itu hukumnya fardu ain. Sesuai kemampuan kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Dan fadilah serta keutamanya sangat besar, menjadi umat terbaik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekecil apapun amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah itu membawa kebaikan untuk kita. Kita mulai dari diri kita, orang terdekat kita ajak untuk berbuat baik dan kita cegah ketika itu adalah kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah satu nilai yang menjadi identitas umat Islam ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja